Kata Ibnu Athaillah, iradatuka, keinginanmu, iradah, kehendak, kehendakmu, keinginanmu, maksudnya kita, keinginan kita, kemauan kita, kehendak kita, at-tajrid, berkeinginan meninggalkan kehidupan dunia ini, ma'a iqamatillah, padahal Allah masih menetapkan kita, Allah mentakdirkan kita, iyyaka fil asbab, bahwa kita masih membutuhkan sebab-sebab, masih membutuhkan ikhtiar-ikhtiar. Maka hal yang seperti itu disebutkan asyahwatil khafiyah, itu sebetulnya syahwat saja, itu syahwat khafiyah, yang khafi, yang tersembunyi. Nah, yang dimaksud di sini adalah keinginan seseorang untuk meninggalkan kehidupan dunianya agar dia berkonsentrasi pada kehidupan akhiratnya. Padahal Allah masih menetapkannya, mentakdirkannya berhubungan dengan keduniawian tersebut, dan dia membutuhkan asbab, membutuhkan sebab-sebab dari semua itu. Bisa kita bayangkan, misalnya ada seseorang yang dalam urusan duniawinya Allah sudah lama takdirkan dia, Allah sudah lama tetapkan dia dengan aktivitas atau dengan katakanlah profesinya sebagai orang yang masih berurusan dengan duniawi, tapi dia berkeinginan ingin meninggalkan pekerjaannya itu, ingin meninggalkan semua urusan-urusan itu hanya untuk at-tajrid tadi. Dia ingin berkonsentrasi pada akhiratnya. Nah, disebutkan keinginannya yang seperti itu sebetulnya syahwat. Maka saya pernah menyampaikan kepada seseorang yang dia kepingin berhenti dari pekerjaannya, dia ingin berhenti dari kegiatan, karena seolah-olah pekerjaannya itu pekerjaan dunia, seolah-olah urusannya itu urusan dunia. Ketika kita tanya kenapa berhenti, dia katakan dia mau berkonsentrasi mengerjakan urusan-urusan akhiratnya, dia mau tinggalkan dunianya. Maka ketika itu saya bilang, menggunakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, itu syahwat. Saya bilang itu syahwat, bukan itu yang harus kita lakukan. Tapi yang kita kerjakan adalah bagaimana urusan dunia tadi kita jadikan sebagai urusan yang berakibat kepada akhirat kita. Jadi bukan ditinggalkan, bukan minta pensiun awal, bukan minta pensiun dini. Kalau memang dia punya peran dengan urusan duniawinya itu, terutama kepada orang lain. Saya bilang, kalau selama ini Bapak bisa membantu pondok pesantren, kalau nanti tidak bekerja lagi, kira-kira masih bisa tidak bantu pondok pesantren? Saya bilang, oh kayaknya tidak lagi, Ustaz. Kalau Bapak sekarang berhenti bekerja, berusaha, berbisnis, nanti bisa tidak bantu-bantu fakir miskin, bantu-bantu anak yatim, bantu-bantu masjid, dan membantu hal-hal lain yang bisa berdampak kepada menjadi amalan akhirat? Kata dia, tidak mungkin lagi. Lalu akhirat apa yang mau dikonsentrasikan?
ternyata akhirat yang untuk pribadinya sendiri. Dia kepingin solatnya agar lebih mantap, dia ingin agar punya banyak waktu untuk melakukan ibadah-ibadah seperti yang kita sebutkan tadi, solat, puasa, baca Quran dan lain-lain sebagainya. Maka saya bilang ketika itu ini syahwat, tidak begitu jalan pikirannya. Tapi bagaimana urusan dunia kita itu bisa kita jadikan dia menjadi bahagian dari urusan akhirat kita. Soal yang tadi tinggal kita mengatur waktu kita saja. Kita bisa tetap ke masjid, kita bisa tetap bertaklim, kita bisa tetap misalnya ikut solat berjamaah, kita masih bisa membantu pondok pesantren, kita masih bisa membantu anak-anak yatim, fakir miskin, membantu masjid-masjid dan lain-lain sebagainya. Maka saya bilang jangan lakukan itu, karena itu dorongan syahwat saja. Bahkan disebutkan asyahwatil khafiyah, itu syahwat yang tersembunyi. Kenapa syahwat disebut? Karena itu cuma kemauan pribadinya sendiri saja. Tidak begitu tuntunan Allah, tidak begitu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut sebagai syahwat karena kemauan dia sendiri saja. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kemudian disebutkan lanjutan dari ungkapan Ibnu Athaillah tadi, wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil 'aliyah. Kebalikan dari yang tadi, keinginan kita, kata Ibnu Athaillah, keinginan kita untuk mengejar dunia. Kalau tadi keinginan kita untuk meninggalkan dunia demi akhirat, menurut yang bersangkutan, maka itu syahwat yang tersembunyi. Ini kebalikannya, keinginanmu untuk mengejar duniamu, padahal Allah sedang menetapkanmu, sedang mentakdirkanmu at-tajrid. Kau punya urusan terhadap akhiratmu, maka hal yang seperti ini adalah sesuatu yang merupakan anil himmatil 'aliyah, sesuatu yang bergerak mundur dari himmah. Himmah itu dari keinginan al-'aliyah, yang tinggi, yang luhur. Kita ambil contoh kebalikan dari yang tadi, keinginan seseorang yang selama ini punya urusan terhadap urusan akhirat, at-tajrid, tapi dia ingin beralih mengejar dunianya. Biasanya mengajar, ini tak ngajar lagi. Kenapa? Sudah beralih jual batu cincin dia. Mau mengejar dunianya. Dia pikir kalau nanti banyak untung, dia pikir nanti kalau banyak hasil bisa membantu pondok pesantren, bisa membantu fakir miskin. Tapi apa yang Allah tetapkan kepadanya, bahwa dia sedang berurusan dengan akhirat, tugasnya mengajar, tugasnya menuntun umat, menuntun jamaah, tugasnya mengimami orang-orang di masjid dan lain-lain sebagainya. Padahal begitu mulianya itu, tapi dia justru mau berbalik, buka bisnis saja, kata dia, mau dagang saja, mau buka perusahaan saja. Jadi pekerjaan selama ini kayak mana Ustaz? Kita tinggallah, biarlah ustaz-ustaz yang lain. Maka ini dikatakan ini adalah satu kemunduran anil himmah, dari sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang al-'aliyah, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang luhur.
Jadi sudah mundur dari cita-cita yang luhur, berubah menjadi cita-cita yang tidak luhur pula dia. Ini juga jangan. Saya jangan berubah. Sekarang sedang ma'a iqamatillah. Sekarang sedang Allah takdirkan menjadi pengajar, menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Ini cenderung untuk akhirat, maka jangan berpikir lagi mau membangun dunianya lagi. Itu yang dikatakan konsentrasi saja di urusan akhirat ini. Soal dunia maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan rezeki kepada kita. Tapi dengan catatan, tidak boleh dengan mengemis-ngemis, tidak boleh dengan meminta-minta yang merendahkan diri untuk kepentingan diri sendiri. Tidak boleh. Untuk makan di rumah minta-minta, untuk sekolah anak-anak ngemis-ngemis, jangan. Karena selama ini kita jalankan, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan caranya tetap menganugerahkan rezekinya kepada kita. Maka dua hal ini sebetulnya ada di tengah-tengah kita. Ada di tengah-tengah kita. Saya haruslah tetap dengan apa yang Allah sudah takdirkan selama ini. Lakukan jalan akhirat ini dengan sebaik-baiknya. Dunia kita pasti akan Allah berikan kepada kita. Kalau saya sebut yang lain, misalnya lagi Ustaz Ruslan fokus pada apa yang sudah Allah takdirkan sekarang. Akhiratnya dia dapatkan, dunianya juga akan Allah berikan. Haji Adib misalnya, yang berbeda dengan saya katakan, yang dia lakukan, tetaplah terhadap apa yang sudah Allah takdirkan itu. Jangan minta berhenti, jangan minta pensiun. Akhirnya mau di masjid terus, mau taklim terus, mau sholat terus, mau baca Quran terus. Akhirnya kebaikan-kebaikan yang selama ini bisa dilakukan pun hilang. Maka bukan itu jalannya. Jalannya adalah bagaimana aktivitas-aktivitas yang sifatnya agak duniawi itu dijadikan menjadi aktivitas akhirat. Justru semakin dibangun supaya semakin besar, supaya apa? Supaya dampak akhiratnya semakin besar. ASN yang memang selama ini bergerak dalam urusan akhirat, katakan misalnya guru agama, katakan lagi misalnya penyuluh-penyuluh agama, atau sebaliknya lagi ASN yang kayaknya tidak ngurusin agama, yang tidak ada hubungan dengan ajaran-ajaran agama, justru pekerjaannya itu harus dia kaitkan dengan agamanya, terutama mengerjakannya sesuai dengan tuntunan agama. Sehingga Bapak dan Ibu, kita terhindar tadi dari yang pertama, dari syahwat saja itu, syahwat yang tersembunyi. Kemudian kalau yang kedua tadi itu adalah langkah mundur dari kemuliaan, dari ketinggian, dari keluhuran sebuah cita-cita, anil himmah al-aliyah. Ini pesan yang kedua dari Ibnu Athaillah Al-Askandari. Saya katakan tadi, saya Ustaz Ruslan, siapa lagi kita yang bergerak dalam agama, jangan mundur, berubah menjadi mau ngejar dunia, mau buka bisnis, mau dagang, jangan lagi. Kalaupun mau dibuka untuk menunjang keakhiratan kita, jangan alih profesi. Profesi yang ada tetap bisa dijalankan, tidak berubah, tidak berkurang. Kemudian yang tambahan itu pun tetap tidak mengganggu apa yang selama ini sudah Allah takdirkan kepada kita. Bagi kita sebagai
orang yang katakan tidak bergerak dalam bidang keakhiratan, pemahamannya sederhana. Siapa kita yang pebisnis, siapa kita yang pengusaha, siapa yang kita yang katakan developer, siapa kita yang selama ini pedagang, siapa kita yang selama ini pemborong, maka jangan tinggalkan itu karena mau ngejar akhirat tadi. Tidak. Kenapa? Karena dua-duanya bisa dijalankan dengan bersamaan. Bisa menjadi developer yang taat kepada Allah, bisa menjadi developer yang rajin ke masjid, bisa menjadi pebisnis yang pemurah, bisa menjadi pedagang yang suka bersedekah, bisa. Dua-duanya harus digabungkan. Jangan yang satu ditinggalkan, yang satu dikejar. Yang sudah Allah takdirkan dia tinggalkan, yang belum jelas itu yang mau dia kejar. Itulah tadi yang disebut dengan syahwat yang tersembunyi. Atau sebaliknya, kita, saya misalnya, Ustaz Ruslan atau ada yang lainnya, tetap dalam apa yang Allah takdirkan selama ini. Tugas kita mengajar, tugas kita sebagai pendidik, tugas kita sebagai penyuluh, penerang agama, pengajar agama, kita pertahankan. Kalaupun ada yang mau kita tambahkan, boleh saja, tapi tidak mengganggu tugas ini. Ustaz nggak datang pada pekan yang lalu? Tidak, mohon maaf, pengajian kita liburkan. Kenapa Ustaz? Kebetulan ada bisnis di luar kota. Jangan. Ustaz nggak datang pada pekan yang lalu? Enggak. Ngapa pula? Ngantar barang pesanan ke luar kota. Jangan. Yang Allah takdirkan ini tetap kita jalankan, kita pertahankan. Kenapa? Karena kita sudah berada di jalan yang benar. Kita sudah berada di jalan yang disebut tadi anil himmatil aliyah. Begitu kita berubah, nanti itu satu kemunduran dari cita-cita yang mulia. Itu satu kemunduran dari cita-cita yang tinggi, dari cita-cita di dalam agama ini. Kita justru mundur namanya kalau seperti itu. Tapi kalau tetap bisa dua-dua, tidak apa-apa. Ngajar jalan terus. Misalnya ada usaha, katakan misalnya dia buka tambak udang, boleh, tapi ngajarnya jangan tertunda. Ustaz nggak ngajar kah? Enggak. Kenapa? Pekan depan kebetulan tambak saya panen. Gara-gara tambak tak ngajar-ngajar lagi, itu yang jangan. Nah, jadi ini pesan yang kedua dari Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari nasihat ini. Dengan kata lain, kesimpulannya, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah takdirkan hari ini kepada kita, maka itu yang harus kita upayakan menjadi sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat kita. Kalau kebetulan yang kita kerjakan itu urusan dunia, jadikan dia seperti mengerjakan urusan akhirat. Kalaupun dia ini pekerjaan memang akhirat, pertahankan pekerjaan akhirat itu. Kemudian jangan beralih kepada yang menjadi sebetulnya sebuah langkah mundur bagi kita. Sudah bagus dia berada di jalur akhirat, tiba-tiba mau berubah kepada jalur kehidupan dunia, maka itu yang jangan sampai meninggalkan apa yang sudah Allah takdirkan kepadanya. Justru apa yang Allah takdirkan kepada kita saat ini, itu yang kita rawat, itu yang kita jaga, sehingga dia tetap menjadi sebuah cita-cita yang luhur, menjadi sebuah cita-cita yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kehidupan akhirat kita. Ini saya kira Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang ingin
disampaikan atau ditanggapi untuk menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Saya persilakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi setelah disimak tadi yang selesai mengenai masalah syafaat yang tersembunyi, bahwa kita melaksanakan sesuatu atau ibadah ini adalah innama a'malu binniyat. Bisa ada amal berada yang besar. Kemudian ada masalah pekerjaan yang sudah ditakdir oleh Allah, harus kita penuhi dengan tadi dipasang dengan niat Sebenarnya tentunya kita mencari ridho oleh Allah. Namun yang ridho yang seperti apa? Ridho yang bisa kita rasakan atau bisa kita artinya secara kasar, ya secara sosok, secara dohir yang bisa kita lihat. Itu seperti apa? Mungkin barangkali kalau dari saya para jemaah supaya mungkin jemaah juga bisa paham. Memang ini kayaknya sangat-sangat halus, sangat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridho Allah tentunya karena itu datang yang maha ghaib, tentu ridhonya itu juga sesuatu yang ghaib bagi kita. Tapi beberapa pedoman, beberapa tuntunan itu mengajarkan kepada kita bahwa kita paling tidak kalaupun tidak 100%, tapi minimal bisa menjadi petunjuk bagi kita bahwa apa yang kita kerjakan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang selama ini diajarkan kepada kita, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah ridho dengan yang kita lakukan itu. Maka satu adalah bahwa kita dengan mengerjakan amal ibadah itu semakin berdampak yang baik bagi kita. Berarti Allah ada ridho di sana. Semakin dia kerjakan semakin baik. Semakin dia lakukan, semakin membawa kebaikan bagi dirinya. Itu ada ridho Allah di sana. Tapi kalau dia kerjakan, dia tetap begitu-begitu saja. Ketika dia kerjakan, dia tidak berubah menjadi lebih baik. Jangan-jangan tadi dia cuma terjebak pada rutinitas ritual ibadahnya itu saja. Dia belum menemukan, minimal tadi saya katakan, kalaupun tidak pasti, tapi minimal petunjuk sama kita bahwa Allah ridho kepada kita akan lebih baik lagi setelah apa yang kita lakukan tersebut. Bagaimana kita membuktikan Allah ridho dengan yang kita lakukan selama ini, tetap hadir di majelis taklim misalnya? Tandanya dengan majelis taklim itu banyak perubahan-perubahan pada diri kita. Kalau Allah tidak ridho, maka yang bersangkutan itu begitu-begitu saja terus. Itu tanda. Tapi kalau ada yang berubah pada dirinya, maka Allah ridho terhadap ilmu yang dia dapatkan dari majelis itu. Balik tadi kepada, kalau kita sebut solat duha, bagaimana kita tahu bahwa Allah itu ridho terhadap solat duha kita? Karena keutamaan solat duha itu berkenaan dengan pintu rezeki,
maka yang bersangkutan kayaknya soal urusan rezeki tidak ada masalah sama dia, Ustaz. Bukan banyak kita katakan, ada juga orang yang banyak tapi pusing juga dia untuk ngurusi uang atau harta yang banyak itu. Tapi ada orang yang bisa jadi pas-pasan saja, tapi hidupnya kelihatan nyaman saja, tidak pernah ada beban-beban ekonomi sama dia. Dia tidak pernah tertekan oleh kehidupan ekonominya. Maka itu sebagai pertanda bahwa Allah juga ridho kepada amalan, katakan sholat duha yang dia kerjakan tadi. Dan rezekinya itu rezeki halal. Kemudian rezeki yang didapatnya dia gunakan juga untuk yang halal, untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pertanda sama kita. Termasuk ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana dengan sholat kita? Adakah perubahan-perubahan pada diri kita? Terutama karena sholat ini cenderung berkaitan dengan perilaku dan akhlak. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tengok pada dirinya, semakin sholat semakin hilangkah fahsya dan munkar itu, atau malah sebaliknya, semakin rajin sholat semakin banyak pula perbuatan fahsya dan perbuatan munkar yang dia lakukan. Itu menandakan sholatnya tidak mendapatkan ridho dari Allah, karena tidak kunjung juga berubah dirinya, tetap juga berbuat zalim, tetap juga berbuat fahsya, tetap juga berbuat mungkar. Maka itu bisa menjadi penilaian bagi kita. Nah, maka dari itu simple jawaban, apa tanda Allah itu ridho kepada amalan yang kita lakukan? Maka amalan yang kita kerjakan itu berdampak positif bagi kita sesuai dengan tujuan, manfaat-manfaat dan fadilah-fadilah dari amal-amal yang kita kerjakan itu. Sama kalau haji kan ukurannya mabrur. Kita ini semua ini cita-citanya adalah mabrur. Mabrur itu maknanya apa? Berdampak bagi yang bersangkutan. Kalau tidak berdampak, maka mabrur itu tidak dia dapatkan. Artinya apa? Ridho Allah terhadap ibadahnya kayaknya belum diberikan